これ以上関わると死ぬわよ。Shiro pun kembali ke rumahnya. Walau Rin berkata seperti itu, dia masih terus akan ikut bertarung demi mengejar impiannya sebagai pahlawan atau hero of justice. Dengan peralatan seadanya, dia bakalan menyusul Rin dan melindunginya. Cuma ini langkah pertama yang bisa dia lakukan, karena Rin telah menyelamatkan hidupnya waktu itu. Tujuannya tetap sama ya, yaitu membunuh Caster guys. Shiro pun berangkat dengan membawa Leontin yang dulu dia simpen di laci rumahnya. Nah, di sisi lain, Rin yang sedang beristirahat di jalan ini kembali memimpikan padang pasir yang luas banget ya. Dan di sana tertancap ribuan pedang. Dari gambaran mimpi itu, Rin udah mulai menyadari siapa Archer sebenarnya, siapa identitasnya, dan juga berasal dari mana. Nanti aku jelasin detail ya tentang Archer pas udah sampai klimaksnya episode guys. Lalu Rin pun terbangun dan terlihat Archer yang menyediakan sweater untuk menghangatkan tubuh Rin. Kemudian Rin bertanya, apakah Archer pernah menyesali keinginannya sewaktu masih hidup? Bagi Rin sendiri, dia itu nggak mau menyesali keinginan yang udah dia pilih. Tapi itu bener-bener susah, karena apapun yang dia lakukan pasti ada penyesalan di akhirannya. Lalu Archer menjawab kalau dia tuh tahu banget gimana sifat Rin yang sebenarnya. Secara detail Archer menjelaskan, Rin selalu melakukan pencegahan di setiap tindakannya. Dia pasti bakal berusaha semaksimal mungkin biar nggak melakukan kesalahan sekecil apapun. Dan orang yang seperti itu nggak akan pernah menyesali perbuatannya, karena yang berubah adalah keadaannya, bukan dari keinginan orang itu sendiri. Begitulah sosok Rin yang sebenarnya di mata Archer. Archer juga mengatakan pertanyaan Rin yang tadi itu udah nggak berguna lagi di dalam dirinya. Kalaupun dijawab juga percuma ya, semuanya itu udah terjadi. Lalu mereka pun kembali mencari keberadaan Caster dan sampailah di gereja tempat Kirei itu guys. Mereka nggak nyangka kalau Caster bakalan berbuat sejauh ini. Kemudian Rin mengatakan kalau Archer harus berhadapan dengan Kuzuki, sedangkan Rin yang bakalan menghabisi Caster. Rin ini nggak mau Archer deket-deket sama Caster karena nanti malah dia pakai rule breakernya dan Archer malah jadi direbut kayak Saber waktu itu. Archer pun setuju karena dia bener-bener paham sama sifatnya Rin ini teman-teman. Dan lagi-lagi Rin memilih mengutamakan Shiro, yaitu merebut kembali Saber agar nanti bisa balik ke tangan Shiro. Jelas Archer beda pendapat dong, dan terlebih lagi dia udah tahu kalau ini pasti bakalan terjadi. Mereka pun terus menelusuri gereja untuk menemui Caster. Saber だって元に戻ってシローと契約をし直せるでしょ? Di sisi lain, Shiro juga masih terus mencari keberadaan Rin. Lalu dia memutuskan untuk ke gereja karena ini satu-satunya tempat yang mungkin Caster tuju ya. Dan setelah sampai di sana, bener aja dugaan Shiro. Caster ada di sini dan tentunya ada Rin juga guys. Shiro langsung mengamati pertarungan dari jauh, sedangkan Rin dan Archer akan berhadapan langsung dengan Caster Medea serta Kuzuki. Nah loh, Archer nggak melakukan apa yang direncanain oleh Rin. Dia langsung membongkar identitas Caster sewaktu masih hidup dulu. Dia paham semua-muanya tentang Caster dari awal ketika bertemu dengannya. Waktu itu Archer emang menolak tawaran Caster, tapi sekarang dia beneran mau masuk ke pihaknya ya. Karena posisi Caster saat ini bener-bener berada di puncaknya. Wah, jelas Rin ini merasa tersakiti dan terhianati guys. Sekarang nyawa Rin terancam karena Archer udah berpihak kepada Caster. Maka itu Shiro langsung maju untuk menyelamatkannya. Kawaii koto.
Ketika caster akan menghabisi mereka berdua, Archer memohon untuk membiarkan Rin dan Shiro pergi. Lagi pula mereka udah bukan tandingannya caster lagi. Buat apa juga gitu kan buang-buang tenaga untuk menghabisi mereka. Ditambah lagi nggak etis dan nggak sopan aja gitu kan roh pahlawan membunuh master yang lagi patah hati gara-gara dihianati servannya sendiri. Nah Rin ini bener-bener dendam kepada Archer guys. Dia nggak bakal memaafkan Archer apapun alasannya. キャスターを倒してあんたを取り戻す。その時になって。勝ち目のない戦いを挑む愚か者であれば容赦なく切り捨てられる。謝っても許さないんだから。 Kemudian Shiro dan Rin pun pulang bareng ke rumah. Nah Shiro ini merasa kesakitan karena luka Shiro tuh belum bener-bener sepenuhnya pulih ya. Ditambah lagi dia itu tadi maksain pakai sihir proyeksi. Jelas Rin makin khawatir sama keadaannya Shiro. Rin juga bingung kenapa Shiro tiba-tiba langsung datang begitu. Itu keputusan yang terlalu goblok ya, dan itu malah nyakitin diri sendiri gitu. Lalu Shiro pun menjawab sesuatu yang bener-bener bikin hati Rin tuh tersentuh. Dan ini pertama kalinya ada cowok yang bisa bikin dia tersentuh seperti itu. 辛くないですって？だって遠坂の方が辛いだろ。信じられない。男の子に泣かされた。あ、だから戻ろう。家に帰れば弱音を吐いてもいいんだから。遠坂って。うるさい。責任取れバカ。 Rin pun mengajak Shiro ke suatu tempat yang sepi di daerah bukit sekitar sana. Rin curhat kalau dia sering mengalami seperti ini. Gagal di saat-saat yang paling penting. Walaupun rencananya selalu berjalan mulus tanpa ada kesalahan, tapi di akhirannya Rin juga selalu gagal dan gak bisa mendapatkan apa yang dia ekspektasikan. Archer berkhianat seperti itu juga karena ulah Rin yang memikirkan rencana terlalu panjang ke depan. Rin juga makin stres meratapi kegagalannya gara-gara Shiro secara blak-blakan ngomong hal kayak tadi itu. Lalu Shiro menjawab kalau apa yang Rin lakukan udah benar. Gak perlu sampai menyalahkan diri sendiri karena kegagalan ini. Keadaannya Rin alami cuma sementara aja. Dia masih bisa memperbaiki kegagalan itu. Bahkan bisa puas 2 kali lipat di saat Rin berhasil mencapainya. Obrolan sempat hening sejenak. Dan Rin ini baru kepikiran kenapa Shiro tiba-tiba menyelamatkannya. Padahal Shiro sendiri udah gak punya saber di sampingnya ya. Lalu Shiro langsung mengembalikan Leontin Rin yang sebelumnya udah dipakai untuk menyelamatkannya. Sewaktu hari pertama perang dimulai, Shiro sengaja menyimpan itu karena dia harus mengembalikan kepada pemilik aslinya sekaligus mengucapkan terima kasih. Jelas Rin ini kaget guys, dan dugaan dia makin yakin tentang identitas Archer yang sebenarnya. Tapi Rin mengurungkan niatnya untuk cerita ke Shiro. Yang sekarang masih jadi pertanyaannya adalah kenapa Shiro tiba-tiba menyelamatkan Rin gitu. Terus apa hubungannya sama Leontin itu? Kemudian Shiro pun menjawab Leontin itu cuma feelingnya aja. Tapi kalau ngomongin tentang kejujuran, udah lama Shiro mengagumi dan suka dengan sosok Tosaka Rin. Dari kegigihannya, tegasnya, cerewetnya dia, ngambeknya dia gimana, senyumnya, dan lain-lain lah. Lalu sewaktu Rin menjalin kerjasama dengannya, makin lama kebersamaan dengan Rin itu yang bikin Shiro makin jatuh cinta kepadanya. Shiro tanpa pikir panjang dan langsung menyelamatkan Rin ya karena perasaan cintanya itu. Wah jelas Rin yang mendengarnya bener-bener sumringah sekaligus salting ya. Malahan dia nggak nyangka kalau obrolannya bakal ngarah ke situ. 本当に遠坂のこと好きだぞ。バカ！この大バカ！だから気がつけば何も考えずに飛び降りてただけだ。助けてくれてありがとう。すっごく助かった。 Setelah menenangkan hati Rin, mereka pun pulang ke rumah Shiro. Rin merawat lukanya dan akan membuatkan makan malam, biar Shiro nggak memaksakan dirinya ya. Setelah itu mereka harus siapin rencana selanjutnya. Ini plesetannya bisa aja ya perhatiannya gitu. Saat mereka makan bersama, Shiro mengatakan kalau dia itu nggak bakal mundur dari perang ini. Dia mau terus bertarung agar kejadian masa lalunya nggak terulang kembali. Shiro berharap Rin mau untuk tetap bekerja sama dengannya. Kalau
dia tuh nggak keberatan ya. Nah, Rin pun mengatakan kalau dia tuh nggak bakal keberatan sama keputusan Shiro. Toh walaupun Shiro lemah, dia itu tetap berjuang buat nyelamatin orang lain tanpa mikirin dirinya sendiri. Rin nggak bisa seenaknya protes karena emang dirinya sendiri tuh udah diselamatin sama Shiro berkali-kali. Bahkan sampai-sampai itu mengancam nyawanya sendiri. Rin juga sama sekali nggak membenci Shiro walaupun dia tuh tetap keras kepala sama impiannya itu. Jadi Rin tetap mau terus-terusan bersama dengan Shiro untuk kedepannya. Hihi, cie. Okawari. Kalian para jomblo jangan cengar-cengir ngeliat scene romantis ya, awas ya. Setelah itu mereka pun menyusun ulang rencana untuk mengalahkan caster. Nah, Shiro menyarankan kalau kita itu kudu kerjasama bareng master lain biar nggak kewalahan gitu kan pas ngelawan caster, karena dia punya backingannya banyak sekali ya. Nah, Rin pun menyetujuinya dan yang dia tuju adalah Ilya dengan berserkernya. Mereka nggak mungkin bekerja sama dengan Lancer karena masternya aja nggak pernah keluar kan di hadapan mereka. Setelah menyusun rencana, Shiro dan Rin pun tidur bersama di kamar yang beda ya guys ya. Nih jangan kalian ngira tidur bersama di satu kamar. Waduh, awas ya. BTW bagi yang bingung tentang siapa Master Lancer, ada di video part 1ku gitu kan. Tapi nanti ada penjelasan lain yang lebih detail ya. Aku jelasin nanti pas udah sampai episode klimaksnya. Kita lanjut ke alurnya dulu gitu.